Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Yoga Prabowo, Dwi Zainuri, Bulan Sekyo, Yusuf Baktiar, dan Aan Widianto. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul jarak dua garis bersilangan dan jarak titik ke garis. Jarak antara dua garis bersilangan. Untuk persamaannya seperti ini ya. Kemudian cara mengerjakannya, pertama kita menentukan sebuah bidang yang memuat G1. Kita beri nama bidang tersebut dengan nama bidang V. Nah, bidang V ini kita tulis V-nya dengan huruf besar. Misal N adalah vektor normalnya, kedudukan vektor normal dan G2 adalah tegak lurus. Karena G2 sejajar dengan bidang P. Kemudian, vektor normal juga tegak lurus dengan G1. Misalkan, U adalah vektor arah dari G1, maka U adalah A1, B1, C1. V adalah vektor arah dari G2, maka V adalah A2, B2, C2. Kemudian, untuk menentukan vektor normal bidang, kita dapat menentukannya dengan cara U cross V. Setelah menentukan U cross V, kita menentukan persamaan bidangnya. Didapat A dalam kurung X dikurangi X1 kurung tutup, ditambah B dalam kurung Y dikurangi Y1 kurung tutup, ditambah C dalam kurung Z dikurangi Z1 kurung tutup sama dengan 0. Untuk rumus jarak titik ke bidang adalah D nilai mutlak A dalam kurung X2 kurung tutup ditambah B dalam kurung Y2 kurung tutup ditambah C dalam kurung Z2 kurung tutup ditambah D disama dengan 0. Dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, untuk jarak ini kita nilainya mutlak ya, karena jarak tidak mungkin nilai negatif. Seperti itu, jarak antara dua garis bersilangan. Terima kasih. Selanjutnya jarak titik ke garis. Untuk menghitung jarak titik P, X1, Y1, Z1 ke garis G antara sebagai berikut. Buatlah bidang V melalui titik P tegak lurus dengan G. Carilah titik potong G, garis G dengan bidang V, misalkan T. Hitunglah panjang PT, maka itu adalah jarak yang diminta. Baik, untuk selanjutnya kita ke contoh soalnya. Yang pertama, diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak garis CG dan HB-nya. Untuk penyelesaiannya, ruas garis RS adalah jarak antara garis CG dan HB yang diminta. RS sama dengan HC sama dengan 1/2 AC sama dengan 1/2 akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan 1/2 akar 12 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 6 akar 2. Jadi diperoleh 6 akar 2. Contoh soal nomor 2. Carilah jarak garis-garis G1 dan G2 berikut. G1, persamaannya 2X plus Z dikurangi 7 sama dengan 0 dan 2Y dikurangi 4Z dikurangi 4 sama dengan 0. G2, persamaannya Z sama dengan 2X dan Y sama dengan 3. Penyelesaian. Untuk menentukan jarak garis-garis G1 dan G2 sebagai berikut. Kita tentukan persamaan bidang yang melalui G1 sejajar G2. Bidang melalui G1 dan G2 adalah anggota berkas bidang yang persamaannya V sama dengan 2X plus Z dikurangi 7 plus lambda dalam kurung 2Y dikurangi 4Z dikurangi 4 tutup kurung sama dengan 0. Lalu, kita kalikan lambda dengan persamaan yang ada di dalam kurung. Kemudian, persamaan yang ada di dalam kurung menjadi V
sama dengan 2x plus z dikurangi 7 plus 2 lambda y dikurangi 4 lambda z dikurangi 4 lambda sama dengan 0. Kita sederhanakan dengan mengeluarkan z-nya. V menjadi 2x plus 2 lambda y plus dalam kurung 1 dikurangi 4 lambda tutup kurung z dikurangi 7 dikurangi 4 lambda sama dengan 0. Diketahui bilangan-bilangan arah garis G2 ialah 1,0,2. Bilangan-bilangan arah garis didapat dari matriks yang sudah dijelaskan oleh kelompok 9 sebelumnya. Karena V sejajar dengan G2, maka normal bidang V tegak lurus terhadap V2, sehingga berlaku X sama dengan 1, Y sama dengan 0, Z sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaannya menjadi 2 kali 1 plus 0 kali 2 lambda plus 2 dalam kurung 1 dikurangi 4 lambda tutup kurung sama dengan 0. 2 plus 2 dikurangi 8 lambda sama dengan 0. 4 sama dengan 8 lambda. Lambda sama dengan setengah. Kemudian kita substitusikan ke V. V sama dengan 2x plus 2 kali setengah kali Y plus dalam kurung 1 dikurangi 4 kali setengah tutup kurung Z dikurangi 7 dikurangi 4 kali setengah sama dengan 0. V sama dengan 2x plus Y dikurangi Z dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi persamaan V sama dengan 2x plus Y dikurangi Z dikurangi 9 sama dengan 0. Ambil sebuah titik pada G2, yaitu T sama dengan 0,3,0. Maka jarak T pada bidang V menjadi D sama dengan A dalam kurung X2 plus B dalam kurung Y2 plus C dalam kurung Z2 plus D sama dengan 0 per akar A pangkat 2 plus B pangkat 2 plus C pangkat 2. D sama dengan 2 kali 0 plus 1 kali 3 dikurangi 1 kali 0 dikurangi 9 per akar 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus dalam kurung min 1 pangkat 2 sama dengan 6 per akar 6. Jadi persamaan D sama dengan akar 6. Garis PQ adalah suatu garis yang tegak lurus dengan G dan melalui titik P, sehingga panjang PQ adalah jarak titik P ke garis G. Tentukan jarak titik 204 ke garis X sama dengan Y sama dengan Z. Penyelesaian. Bidang W yang melalui titik 204 dan tegak lurus dengan X sama dengan Y sama dengan Z. Karena X sama dengan Y sama dengan Z, maka bilangan arahnya ialah 1,1,1. Karena sejajar, maka bilangan arahnya sebanding, sehingga bilangan arah T ialah 1,1,1. Kemudian substitusikan titik 204 dan bilangan arah 1,1 ke persamaan bidang V, sehingga didapat X plus Y plus Z dikurangi 6 sama dengan 0. Untuk mencari jaraknya, dapat mensubstitusikan X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan lambda ke persamaan tadi, atau menggunakan titik tembus Q 1,1,1. Jadi, panjang PQ sama dengan akar dalam kurung X dikurangi X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurangi Y2 kuadrat ditambah Z dikurangi Z2 kuadrat sama dengan akar dalam kurung 1 dikurangi 2 kuadrat ditambah dalam kurung 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah dalam kurung 1 dikurangi 4 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 1 ditambah 9, sehingga panjang PQ ialah akar 11.